Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Bella Laureta, NPM 1917021037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara, fungsi, dan penggunaan dari alat-alat yang biasa digunakan dalam kegiatan ilmu ekologi. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu anemometer. Jadi, anemometer ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan sering digunakan demi kepentingan di bidang geofisika, meteorologi, maupun stasiun perakiraan cuaca. Anemometer ini sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu anemos yang berarti angin. Adapun jenis-jenis anemometer, yang pertama adalah anemometer kincir angin, anemometer digital, anemometer laser Doppler, anemometer sonik, anemometer cup, dan yang terakhir adalah anemometer hot wire. Adapun cara kerja adalah sebagai berikut. Kali ini kita akan menggunakan satuan meter per second. Terlebih dahulu kita menekan tombol mode, kemudian kita mencari sumber angin. Setelah itu kita menunggu beberapa detik dan menunjukkan hasil 4,3 meter per second. Selanjutnya yaitu termometer alkohol. Jadi termometer alkohol ini adalah sebuah termometer cairan yang menggunakan alkohol sebagai pengisinya. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara meletakkan pada bidang mendatar. Jika suhu dingin, cairan alkohol akan bergerak ke kiri dan membawa indeks penunjuk berwarna. Sebaliknya, jika suhu naik, indeks penunjuk berwarna akan tetap berada di posisinya walaupun cairan alkohol mengembang dan bergerak ke kanan. Yang selanjutnya yaitu ada kompas. Jadi kompas ini merupakan alat menunjuk arah mata angin yang memiliki berbagai macam fungsi. Salah satunya mengukur besar sudut kompas, mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Untuk prinsip kerjanya sendiri, kompas itu digunakan dengan gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Untuk cara kerjanya, yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan datar. Tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Lalu, apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Selanjutnya, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat sebelum menuju sasaran. Tetapkan dahulu titik sasaran agar sepanjang 30 derajat, cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Dan yang terakhir, sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sasaran bidik. Yang keempat ada klinometer. Jadi klinometer ini merupakan alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi yang dibentuk antara garis datar dengan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung suatu objek. Untuk cara kerja, yang pertama, letakkan ujung klinometer titik A tepat di depan mata. Arahkan ujung lain dari klinometer ke puncak benda titik E. Ukur jarak titik A ke benang petunjuk sudut titik B. Ukur jarak pangkal benang penunjuk sudut titik C ke titik B. Ukur jarak pengamat ke benda yang akan diukur panjang FG. Tinggi pengamat AF sama dengan DG. Dan tinggi benda. Selanjutnya ada altimeter. Jadi altimeter ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah ketinggian yang menggunakan titik ukur dari permukaan laut. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yang pertama menggunakan gelombang seperti ultrasonik atau inframerah, menggunakan magnet bumi, dan menggunakan tekanan udara. Hal ini menjadi prinsip yang sering dipakai dalam pengukuran untuk alat altimeter ini.
Cara kerjanya dapat dilihat sebagai berikut. Tempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelombang nivol berada tepat di tengah lingkaran. Lalu aturlah jarum indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Kemudian aturlah skala ketinggian pada titik 0 meter. Setelah itu pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Terakhir carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara memutar atau mengatur jarum indikator hingga berada di tengah. Lalu ada alat hygrometer. Jadi hygrometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer yang mana dapat menunjukkan kelembapan yang relatif. Untuk kegunaannya, yang pertama adalah meramal cuaca sekitar, mengetahui monitoring kelembapan laboratorium, dan lain-lain. Untuk cara kerjanya sendiri, sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan alat ukur seperti termometer. Caranya yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya. Lalu kita hanya perlu menunggu beberapa saat saja dan kemudian membaca skala yang ditunjukkan. Yang selanjutnya adalah luxmeter. Jadi luxmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Untuk besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita dapat menggeser tombol off atau on ke arah on, lalu pilih kisaran range yang akan diukur 2000 lux, 20.000 lux atau 50.000 lux pada tombol range. Lalu arahkan senter cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Lalu lihat hasil pengukuran pada layar panel. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan alat ini adalah sensor cahaya yang bersifat amat sensitif. Selanjutnya ada pH meter. Jadi pH meter ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Untuk pH konsentrasi ion hidrogen pada suatu larutan itu biasanya mengandung banyak ion H+ dan juga ion OH-. Untuk pH-nya sendiri kisaran rentang antara 1 sampai 14. Untuk suhu larutan netral yang terdiri dari air murni itu biasanya mempunyai pH 7. Baik, selanjutnya langsung kepada cara kerja. Yang pertama, gunakan sarung tangan karet selama pengukuran. Ini berguna untuk mencegah kontaminasi dari alat atau sampel. Yang kedua, pastikan pH meter yang akan digunakan masih dalam status terkalibrasi. Lalu buka tutup probe. Cara cek kebersihan probe pH meter. Lalu selanjutnya celupkan probe ke larutan sampai tanda batas. Lalu angka pH muncul, catat hasilnya. Selanjutnya, setelah selesai, bilas probe dengan air yang sudah terdistilasi. Lalu tutup lagi probe-nya untuk melindungi dari kerusakan. Yang terakhir adalah Ekman Grab. Jadi fungsi dari Ekman Grab ini adalah untuk mengambil sampel lumpur. Untuk penggunaannya itu hanya disarankan untuk daerah area yang bersih dari vegetasi yang mengandung banyak batang dan daun agar untuk pengambilannya lebih mudah dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.